Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Diana Purba dengan NIM 4241 dari kelas PSKM 24A. Pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti setiap sendi-sendi kesendi-sendi ketatanegaraan pada negara Republik Indonesia harus berlandaskan atau harus sesuai nilai-nilai Pancasila. Kosakata dasar dapat diartikan sebagai landasan atau fondasi yang berada di lapisan paling bawah. Pancasila merupakan kristalisasi nilai yang hidup dan tumbuh berkembang serta digali dari dalam masyarakat Indonesia, sehingga Pancasila memiliki kebenaran secara nasional. Menurut Diponolo, negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang berdaulat dengan tata pemerintahan melaksanakan tata tertib atas suatu rakyat atau umat di suatu daerah tertentu. Diponolo menyimpulkan 3 unsur yang menjadi syarat mutlak bagi adanya negara, yaitu pertama, unsur tempat atau daerah wilayah atau teritorial. Kedua, unsur manusia atau umat. Ketiga, unsur organisasi atau ketatakerjasama atau tata pemerintahan. Secara teoritis, Diponolo menggambarkan intisari 5 teori tujuan negara, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup, kemerdekaan, kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran keagungan, kepastian hidup, keamanan dan ketertiban, dan keadilan. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah grand norm atau norma dasar, reside atau cita hukum, statside cita negara, filosofis Grundslag atau dasar filsafat negara. Secara terminologis, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Berdasarkan formulasi Staffen teori dari Hans Kelsen, menurut Abdullah, hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat digambarkan dengan sebuah piramida yang menunjukkan Pancasila sebagai suatu cita-cita hukum yang berada di puncak piramida. Dengan kata lain, gambar piramida tersebut mengandung pengertian bahwa Pancasila adalah cerminan dari jiwa dan cita-cita hukum bangsa Indonesia. Pada bidang politik, implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan pada bidang politik dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sektor suprastruktur politik, artinya semua lembaga-lembaga pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Kedua, struktur masyarakat, yaitu berfungsi memberikan masukan kepada infrastruktur dalam menghasilkan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan umum. Kedua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu ada tiga. Yang pertama ada roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial, dan moral. Kedua, kehendak kuat dari masyarakat untuk mewujudkan pemerataan sosial sesuai asas kemanusiaan. Ketiga, nasionalisme menjiwai setiap kejaksaan dan ekonomi. Sekian dan terima kasih.